Yo, selamat datang di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas, guys. Oke, ada beberapa informasi ya hari ini. Yang pertama yaitu dari akun Twitter Slope, di mana kemarin kan sempat terjadi hacking ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa Slope ini menawarkan bounty ya, atau semacam sandiwara lah kayak gitu, dimana nanti jika para hacker ini mau mengembalikan dana hasil retasan mereka, maka para hacker ini akan mendapatkan imbalan sekitar 10% guys. Oke, kita baca dulu ya. Jadi di sini sesuai dengan keterangan ya dari Slope dan juga kerjasama dari TRM Lab ya, bahwa Slope Finance ini ingin menawarkan hadiah sebesar 10% untuk pengembalian yang aman dari kami dana masyarakat ya, dan menuju restitusi pemilik asli penuh. Silakan kirim dana ke alamat dompet SPL berikut yang merupakan satu-satunya alamat yang valid untuk Slope Finance untuk menerima pengembalian dana. Nah, ini adalah alamat walletnya guys. Jadi nanti mungkin teman-teman ada yang salah satu menjadi hacker ya ataupun peretas di Slope kemarin, bisa mengembalikan dananya di alamat web ini untuk bisa mendapatkan imbalan sebesar 10% dari dana yang dikembalikan itu guys. Kemudian di sini ya, mereka telah melibatkan TRM Labs ya, yang merupakan perusahaan intelijen blockchain terkemuka, dan Slope ini akan memberitahu ya para penegak hukum dan bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Namun prioritas mereka ini tetap untuk pengembalian dana ya untuk komunitasnya dengan aman. Jadi Slope ini meminta para peretas atau penyerang ini mengembalikan 90% dari dana yang dicuri dalam waktu 48 jam. Terhitung dari 20.30 waktu UTC 5 Agustus 2022 ini guys. Nah, setelah menerima dana ini, maka mereka tidak akan membuat upaya tambahan ya untuk menyelidiki masalah peretasan ini guys, atau melakukan tindakan hukum apapun. Nah, nanti para peretas bisa menghubungi alamat ini ya jika emang ingin mengembalikan dana dari hasil peretasan itu. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Nomad kemarin ya, dan cukup lumayan berhasil juga ya dengan penawaran seperti ini guys. Oke, kita tunggu aja nanti hasilnya. Informasi kedua yaitu stablecoin Beanstalk diluncurkan kembali 4 bulan setelah eksploitasi sebesar 182 juta US dollar. Hal ini dilansir di hariantheblock.co ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, dan kita baca informasinya di sini bahwa tim di belakang stablecoin Beanstalk ini telah meluncurkan kembali proyek tersebut hampir 4 bulan setelah kehilangan sekitar 182 juta US dollar dalam sebuah eksploitasi guys. Jaringan itu akan dihentikan sementara pada pukul 12 siang waktu ET hari ini ya, menurut sebuah pernyataan dari proyek tersebut. Orang-orang yang memegang lebih dari 99% token tangkai atau Beanstalk ini ya akan mendukung kebangkitan dalam pemungutan suara atau voting yang ditutup pada hari Jumat. Beanstalk akan menagih token BIN-nya ya sebagai stablecoin terdesentralisasi yang menggunakan kredit daripada agunan untuk mempertahankan sesuatu yang mendekati paritas dengan dolar Amerika Serikat guys. Proyek ini menjadi berita ya pada pertengahan April kemarin setelah seorang peretas mengeksploitasi mekanisme tata kelola untuk mencuri dari proyek tersebut. Perubahan pada kode proyek telah diaudit oleh 2 perusahaan dan tata kelola telah dipindahkan ke dompet multisig yang dikelola komunitas sampai mekanisme tata kelola on-chain yang aman dapat diterapkan, kata Beanstalk dalam pernyataannya. Tim Beanstalk memulai proses untuk mereboot stablecoin pada bulan Mei ketika mereka mengusulkan untuk mengumpulkan 77 juta US dollar dalam pinjaman over the counter dari investor swasta. Penggalangan dana datang tepat ketika stablecoin mendapatkan perhatian karena semua alasan yang salah. Pada minggu yang sama, stablecoin algoritmik Terra yaitu Terra USD meledak dalam penghancuran spektakuler lebih dari 40 miliar US dollar nilai investor. Pengguna berinvestasi dalam aset utang Beanstalk yang dikenal sebagai POT yang berfungsi seperti obligasi berjangka waktu, membayar bunga tahunan yang tinggi. Informasi selanjutnya dari finball.com ya, bahwa di sini disebutkan raksasa perbankan Citigroup ini menyoroti pentingnya peningkatan untuk bergabung ya menggunakan blockchain Ethereum guys. Nah, ini keren banget ya. Sesuai artikelnya di sini bahwa peningkatan penggabungan Ethereum yang dijadwalkan untuk akhir September ini adalah salah satu peristiwa cryptocurrency yang paling dinanti karena faktor-faktor seperti proyeksi dampak bullish pada harga aset. Di baris ini, raksasa perbankan Citigroup NYSE dengan kodenya C ya, percaya bahwa upgrade mungkin memiliki beberapa implikasi untuk blockchain.
Penelitian bank mengklaim bahwa begitu peningkatan dimulai, itu mungkin akan menyebabkan intensitas energi yang lebih rendah, menggeser Ethereum ke aset deflasi, dan kemungkinan peta jalan ke masa depan yang lebih terukur melalui sharding. CoinDesk melaporkan pada tanggal 15 Agustus kemarin. Menurut Citigroup, peralihan ke Proof of Stake juga dapat menurunkan penerbitan umum untuk Ethereum sebesar 4,2% per tahun, dan catatan penelitian begitu Ethereum menjadi aset deflasi, maka cryptocurrency akan menjadi lebih menonjol sebagai penyimpanan nilai. Ethereum akan menjadi aset deflasi. Citi juga memproyeksikan bahwa sebagai aset deflasi, Ethereum cenderung tidak menjadi blockchain dengan throughput tertinggi. Laporan itu menambahkan bahwa dengan penggabungan, waktu blok Ethereum akan turun menjadi 12 detik dari 13 detik, yang berarti penurunan biaya dan peningkatan kecepatan. Menariknya, Citigroup ini akan menunjukkan bahwa sebagai jaringan proof of stake ya, Ethereum akan menarik arus kas yang memungkinkan penggunaan berbagai metode penilaian yang tidak tersedia untuk blockchain saat ini, guys. Secara umum, Citi akan mencatat bahwa setelah penggabungan, maka Ethereum dapat dianggap sebagai kripto yang hemat energi dan ramah lingkungan karena penurunan konsumsi energi yang akan turun hingga 99,99%. Apa yang dimaksud dengan penggabungan di sini atau merge ya? Jadi pembaruan yang dijadwalkan untuk 19 September akan melihat blockchain merge Ethereum mainnet saat ini dengan sistem Beacon Chain Proof of Stake ya. Sebagai gantinya, ini akan memungkinkan mainnet untuk terus diamankan dengan Proof of Work atau POW ya. Dan sementara Beacon Chain ini berjalan secara bersamaan menggunakan Proof of Stake. Khususnya sejak mengumumkan peningkatan, nilai Ethereum telah menunjukkan momentum bullish dengan harga yang menentang kehancuran pasar ya untuk mencatat kenaikan kecil. Akibatnya, pasar mengantisipasi perubahan yang berbeda pada jaringan dengan laporan terbaru yang menunjukkan bahwa The Merge ini akan bertindak sebagai katalis ya untuk mendorong Ethereum menjadi aset tingkat institusional global. Wow, keren ya. Informasi selanjutnya datang dari Meta ya guys. Di about.fb.com, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, bahwa Meta ini memperkenalkan koleksi digital untuk menampilkan NFT di Instagram guys. Wah, ini keren banget ya. Jadi pembaruan pada 4 Agustus 2022 kemarin pukul 7 ya waktu PT. Sesuai keterangan di sini bahwa hari ini kami, yaitu Instagram ya, memulai ekspansi internasional ke 100 negara di Afrika, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika. Selain itu, kami sekarang mendukung koneksi dompet dengan Coinbase Wallet dan Dapper, serta kemampuan untuk memposting koleksi digital yang dicetak di blockchain Flow. Untuk memposting koleksi digital, yang perlu Anda lakukan hanyalah menghubungkan dompet digital Anda ke Instagram. Mulai hari ini, kami mendukung koneksi dengan dompet pihak ketiga termasuk Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, dan juga Dapper Wallet. Segera hadir guys. Blockchain yang didukung saat ini termasuk Ethereum, Polygon, dan Flow, dan tidak ada biaya yang terkait dengan memposting atau membagikan koleksi digital di Instagram. Awalnya diterbitkan pada 10 Mei 2022 ya, pukul 5 PT ya. Setiap hari, pembuat konten menginspirasi orang dan memajukan budaya di seluruh dunia dengan peluang luar biasa dari teknologi blockchain. Mereka sekarang dapat memanfaatkan alat baru untuk mendapatkan penghasilan, dan penggemar dapat mendukung pencipta favorit mereka dengan membeli koleksi digital ini ya, berupa seni, gambar, dan video, musik, ataupun kartu perdagangan ya, sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan atau yang sering disebut dengan NFT. Dan mulai minggu ini, pembuat dan kolektor terpilih dapat memberikan koleksi digital mereka di Instagram. Kreator akan menggunakan teknologi baru seperti NFT untuk lebih mengontrol pekerjaan, hubungan dengan penggemar, dan cara memonetisasi. Di Meta, kami melihat apa yang sudah dilakukan pembuat konten di seluruh teknologi kami untuk meningkatkan pengalaman, membantu mereka menciptakan lebih banyak peluang monetisasi, dan menghadirkan NFT ke pemirsa yang lebih luas. Memperkenalkan koleksi digital, dan Instagram ini mulai menguji ya koleksi digital dengan beberapa pembuat atau kolektor di Amerika Serikat khususnya, yang akan dapat membagikan NFT di Instagram yang telah mereka buat atau beli. Fitur ini meliputi yang pertama yaitu menghubungkan dompet digital. Jadi setelah terhubung, maka pembuat dan kolektor ini akan memiliki kemampuan untuk memilih NFT mana dari dompet mereka yang ingin mereka bagikan di Instagramnya. Yang kedua, berbagi koleksi digital. Jadi setelah pembuat atau kolektor memposting koleksi digital, itu akan memiliki efek berkilau dan dapat menampilkan informasi publik seperti deskripsi NFT, dan postingan juga akan terlihat di profil mereka.
Untuk yang ketiga, penandaan otomatis dari pembuat dan kolektor. Pembuat dan kolektor dapat secara otomatis dikaitkan di pos koleksi digital atau tergantung pada pengaturan privasi mereka. Instagram ini juga mengumpulkan dan mengatur data publik ya dari blockchain terbuka seperti Ethereum untuk menyediakan fitur ini. Dari data blockchain publik ya, kami hanya dapat mengidentifikasi koleksi mana yang menjadi milik kolektor dan kreator ketika mereka menghubungkan dompet pihak ketiga mereka ke Instagram. Mulai saat peluncuran, blockchain yang akan didukung adalah Ethereum dan Polygon. Dengan Flow dan Solana akan segera hadir berikutnya guys. Dompet pihak ketiga yang kompatibel untuk digunakan akan mencakup seperti Rainbow, MetaMask, dan Trust Wallet dengan Coinbase dan Dapper dan Phantom yang akan segera hadir berikutnya. Tidak akan ada biaya yang terkait ya dengan memposting atau membagikan koleksi digital di Instagram. Sangat penting bahwa upaya Instagram ini ya, khususnya di ruang ini akan memberdayakan beragam suara dan bahwa kelompok yang kurang terwakili memiliki akses ke aset digital yang muncul seperti NFT. Dengan membangun dukungan untuk NFT, kami bertujuan ya untuk meningkatkan aksesibilitas, menurunkan hambatan masuk, dan membantu menjadikan ruang NFT lebih eksklusif bagi semua komunitas. Penting juga bagi kita untuk menjaga ya Instagram sebagai tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua orang. Oleh karena itu, orang dapat menggunakan alat kami untuk menjaga keamanan akun mereka dan melaporkan koleksi digital yang bertentangan dengan pedoman komunitas kami. Selain itu, Instagram juga akan memahami bahwa teknologi blockchain dan NFT menimbulkan pertanyaan penting ya tentang keberlanjutannya, dan Meta akan membantu mengurangi dampak emisi yang mungkin terkait dengan tampilan koleksi digital di Instagram dan membeli energi yang terbarukan. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca di artikelnya guys. Jadi, bagaimana menurut kalian?